Masuk TV, masuk TV. Masuk TV, masuk TV. Seneng ya. Nah, kamu nanti kalau masuk TV gampang dicari polisi kamu. Balik ke Mas, non sewu Mas. Oh iya boleh silakan. Sebelum mulai. Boleh, boleh. Ini semakin ada yang baru ya? Apanya? Kok jadi tukang sate? Ntar lama-lama nambah sini tukang batagor, somai lama-lama jadi pasar malam ini. Bukan talk show. Itu secara psikologis itu adalah doa. Nah, gimana Mas? Berarti pengiklan-pengiklan akan pasang di Banyak. properti-properti di Amin. belakang. Amin. Bentar lagi sate itu menggambarkan akan ada iklan masuk kecap. Batagor Mas. Iya. Bentar lagi Iklan. minyak gorengnya. Minyak goreng. Nah, somai Mas, somai. Somai, Ya. Beb. Iklan kosmetik. Luar biasa. Ini sudah disiapin semua ini loh, layar-layarnya itu Iya. layarnya. Itu sudah iya. berarti doa. Berarti sebentar lagi para pengiklan akan datang berbondong. Amin. Amin. Ke marketing. Hubungi Mas Yadi ya. Loh, namanya Yadi. Iya. Ngapa diketawain? Emang Yadi bapakmu apa? Marketing kembali ke Good evening my darling Aca Sinaga, how are you honey? I'm good, I'm Mas. good, yeah. How about you? Oh, I am very happy, so good to meet you lah pokoknya. Me Nice to too. meet you. Senang sekali ketemu, saya senang ketemu dengan dirimu juga Widih. pada malam hari. Nah, ngemeng-ngemeng ini. Udah ada Pep. Ah, Selasa Rabu Kamis. Syuting di sini. Bukan. Selasa Rabu Kamis kamu libur nggak ya? Emang kenapa, Mas? Nah kalau di situ ada yang orang betulin mobil. Jadi maksudnya? Kembali ke Jahara. senang mengeksplor pantai-pantai yang ada di Indonesia ya. Iya. Seperti mungkin di selatan maupun utara. Nah, membuat dirimu menjadi finalis Putri Pariwisata ISD itu udah pernah kemana aja nih? Untuk ekor. Kok gitu, Mas, duduknya? Kalau ada cewek cakep gitu tuh. Maksudnya apa? Karena kamu orangnya kreatif. Bagus, 50.000 rupiah. Udah siap Mas? Di sini rame, Mas. Momennya harus pas. Udah sekarang ini dulu. Kembali ke benang merah nih. Monggo silakan dijawab dulu nih. Monggo kemana aja nih? Emang pantai-pantai di Indonesia itu cantik banget. Mas Tuku juga suka ke pantai nggak? Oh paling demen, apalagi pergi sama ubur-ubur ini. Saya kalau pergi ke pantai ngajak mereka kembalikan penangkaran lagi. Jadi membudidayakan ubur-ubur langka. Nonton. Dikatain ubur-ubur metering giling. Mirip om kamu itu. Dengerin dulu. Di Kalimantan waktu itu pantainya cantik banget di Pantai Derawan, Pulau Derawan. Bener tuh, Pak Bupatinya mas saya Bu, seperti kakak beradik loh. Oh ya? Udah pernah ke sana? Loh, aku tuh sampai sana mau diantar loh. Diantar Diantar apa? sama siapa? Diantar syuting Mister Tukul jalan-jalan. Artinya ditawari saya ke Derawan sana jauh banget tapi keren. Iya, cantik ya. Ada pulau juga Katanya namanya ada Maratua. ubur-ubur yang tidak beracun ya? Oh iya, Kita di bisa berenang di Kakaban. situ ya? Iya, Danau Tahu kan Kakaban. dia, karena ponakan-ponakan dia. Sejenis ya.
Ngerti. Salah lagi. Namanya spesiesnya dia ngerti. Sejenis ya mas? Iya. Ini kan mbahnya ya Bur ya. Iya. Barbur aja. Sama Tan. Apa tuh Tan? Bekantan. Ya, Pak. Tapi Apa ya, lagi, apa Indonesia should be proud of it karena itu cuma ada 2 di negara di dunia ubur-ubur yang nggak beracun itu di Indonesia sama Filipina dan ada di Pulau Kakaban di Kalimantan itu Mas Tukul. Jadi kita bisa berenang sama ubur-uburnya Keren ya. dan nggak beracun. Luar biasa. Apalagi Nusa Penida itu ya. Itu ada namanya ikan mola. Ikan mola itu jatuhnya keluarnya tuh bulan Juli pertengahan. Iya. Kalau seorang diving yang sangat luar biasa mendapat bukan hanya wing atau bukan seorang penyelam, itu kalau menemukan ikan mola, waduh itu Kenapa berarti tuh, Mas? orang itu benar-benar mirip bentuknya sama ikan mola. Nggak sembarangan itu Emang kayak gimana sih bentuknya Natuna Mas? sudah pernah gua datengin ya. Bagus. Natuna yang di dekat Natuna. Riau. Natuna itu Batam. di daerah Semarang Utara. Ya di sana, perbatasan dengan Pontianak, Laut Tiongkok terus ke Pontianak. Tapi kalau berangkat dari Semarang kita ada ini Mas, Pulau Karimun Jawa. Nah, iya. alhamdulillah Bagus. itu. Dari Jepara bisa berangkat ke Ya, itu cuma promosinya pariwisatanya kurang aja kayak. Iya. Kurang digalakkan dan kurang iklannya saya. Kalau Mas Tukul aku ya Mas. Itu hanya pribadi. Ada lagi Mas sekarang yang lebih rame tuh. Lagi rame banget. Apa? Pulau Gebang Mas. Enggak, itu tempat pembuangan sampah. itu juga tempat karantinanya ponakan-ponakan. Iya, Mas. Itu terminal aja saya mau ngeresmikan aja saya tunda-tunda terus kok. Pulau di mana Mas? Pulau Ya mana? saya belum diperintahkan untuk meresmikan itu. Wih, gaya banget. Loh, karena meresmikan biaya pemotongan pita ini lantai kapal. Luar biasa, saya sangat setuju dengan Mbak Aca. Ca Aca. ini ya. Jadi pantai-pantai wisata di Indonesia kan Wow. Mister Tukul jalan-jalan kan dari Sabang sampai Merauke. Iya. Besok sebentar lagi saya mau ke Kupang lagi. Oh, 14, cantik 15, banget. 16, 17 ke Kupang karena Itu cantik pantainya luar Indonesia biasa. bagian timur luar biasa. Betul. Keren ya Mas. Ternate. Wah, itu juga itu Kesultanan Ternate. Sebuah ada masakan yang nasinya tuh dibungkus dengan ini apa? Daun. Daun apa Mas? Daun telinga. Pelan-pelan. Ada orang cantik loh, kamu kena teriak kamu kontaminasi berubah malah. Tuh dulu Pepi datang ke Buan Mata tuh ganteng, kena teriakan dia terkontaminasi. Lalu gua nanya, emang gua jelek? Hatur nuhun. Abdi teh jalmi gelok teh. Nah, Yang artinya Abdi teh munde. Menurut investasi laptop, kabarnya ketika lanja-lanja di pantai dirimu pernah menangis. Try. wis. Karena seorang mata sebut hewan langka. Bapak, berarti bapaknya hewan langka saya. Makasih. Hewan apa sih dan ada apa memangnya kok sampai Sampai kamu nangis. meneteskan air mata? Waktu itu memang di dekat Pulau Kakaban itu, jadi memang tempat penyu-penyu bertelur, Mas Tukul. Nyupe. Penyu. Jadi penyu ini bertelur tuh malam-malam antara jam 12 sampai jam 5 kita keliling pulau untuk nyari proses penyu ini bertelur gitu dan akhirnya kita melihat sendiri penyu ini naik dari pantai gitu terus ada menggali pasir terus tuh melahirkan dan itu tuh melahirkannya susah banget. Sesar waktu itu. Bertelur kebetulan, bertelur. sungsang. Dan penyunya sendiri tuh sampai keluar air mata Mas Tukul. Jadi iya pasti. iya, jadi kita yang nonton pun ikutan terharu. Ini malah nggak mengeluarkan mata kalau bertelur ya kalau. Malah kayaknya lega banget.
Dibilang aja. Apa yang dikatakan Mbak Acam? Penyu tuh kalau jalan kasihan loh. Penonton! Kalau ada lomba mirip penyu, penyunya sendiri kalah sama dia. Itu kalau bikin lubang untuk bertelur tuh kakinya sampai kasihan sampai. Waduh. Mas, bener mas, bener. Ini Vega, dari peragaannya nih ya. Ya, coba kamu penyu perempuannya kamu. Apa? Ih, potong. Mas, mirip, bener mirip. Iya. Iya. Nggak meragain penyu, yang tadi di depan meragain penyu. Kenapa malah lebih mirip ke kodok ya? Kalau kodok sih meloncat, tapi memang bener kasihan Mbak Tega. Iya. Aku juga Dan soalnya pernah kadang-kadang- lihat Mas gajah ngelahirin juga sama nangis juga. Itu Kadang-kadang katanya- telur itu diambil sama manusia, jadi penyunya setelah Ngapain bertelur, ngasih tangan? Biar nyenggol-nyenggol dikit gitu. nanti ada yang marah di Jangan rumah, sembarangan. nanti ada yang marah di Fleksibel rumah. istri saya. bener. Yang bener nonton loh. Lentur. Wong istri saya tercinta Susi udah paham. Suamimu nyari duit ya kayak gini ini. Tapi intinya saya tetap mencintai keluarga. Udah paham. Tak panggilin Semi loh kamu. Semi ini bagian properti loh, makan makanan loh. Alhamdulillah makanannya tuh monoton terus. Gimana? Iya, jadi kadang-kadang Gajah. setelah penyunya kembali ke laut kan ditinggalin telur-telurnya di, Telurnya iya, itu diambil manusia gitu. Nangis. Jadi ya Kalau udah. gajah gimana ceritanya kamu lihat? Ya aku Jan? pernah ngeliat gajah ngelahirin. Kamu satu kandang sama gajah itu. Lo kok sampai kamu tahu? Enggak, lagian ngapain aku sekandang sama Pepi? Ya enggak lah. Bilangin, gajahnya ngelahirin nangis, nyari bapaknya, katanya jadi host di 4 mata. Jadi saya ini bapaknya binatang. Baik. Suaramu kenceng banget men. Ya pasti tambahan. Bala-bala. Tambahan dengan doa. Semoga cepat sembuh. Balik kan? Pemirsa. Bintang tamu saya selanjutnya adalah wanita cantik. Itu apaan? Bagian apa? Bagian apa? Bagian Ah, bawahnya gurung. Hah? Yang berprofesi sebagai Mau bersin ya, os, ditemani oleh sahabatnya pemanjat tebing, dan ini adalah pemanjat tembok tetangga. Profesional di 9 negara selama 28 tahun. Kamu 28 tahun di penjara apa gimana? Siapakah mereka? Mari kita sambut Cynthia Tangens dan Teddy Isdiana. Apa, Mas? mulut di sini. Nah, mulut saya banyak di mana ada.
Pikirannya biar nggak kacau. Ini kalau lihat wanita cantik pengennya pulang kampung. Kamu kerja di Jakarta itu sudah mikirin keluarga, tapi dalam bekerja jangan mikirin keluarga, terbeban malahan. Kamu kerja itu udah mikirin keluarga, tapi dalam bekerja jangan mikirin keluarga. Oh, lagi siapa yang ngeliatin cewek, orang ngeliatin masnya? Itu yang Dodi. Nah ini yang berang-berang ini coba. Iya, iya. Apalagi ini biangnya. Ini adalah biang kedelainya ya ini. Kali Keledai. Subhanallah. Kenapa Cantik ya, Mas? Kenapa? Enggak, mau nawarin kemis Jumat Sabtu nih. Ada kemisnya. Ada kamis. Syuting cuma Sabtu Minggu, kemis Kemis ngapain? ngapain? Ya kemis untuk refreshing aja. Lihat-lihat pemandangan. Ada kemis. Selamat malam untuk Mbak Cynthia dan Mas Teddy. Selamat malam. Aku punya sahabat namanya Teddy Minahasa. Oh, Pak Rating 93 luar biasa. Ini sepatu dari beliaunya ini. Widih, asik banget. Makasih Pak Teddy, ulang tahun berikutnya mana? Dia ngarep. Ini ulang tahun yang sudah 4 tahun yang lalu katanya. Ini juga ulang tahun kemarin, Mas. Dari bapak saya. Selamat datang di Bukan Naut Mata nih. Apa kabarnya? Kabar baik Mas Tukul. Mas Tukul. Mulai. Baik. Hati-hati, Mas. Gimana kabarnya? Nah, masnya gitu. Baik, kabarnya gimana? Makin jauh. Ini manjat loh ini. Manjat apa? Manjat tebing. Taruh ngomong manjat pinang lagi. Emang ngerebutin TV apa? Nggak dapat TV-nya malah kejatuhan TV-nya. Mbak Cynthia. Jangan diikat kenceng. Mbak Aca sebentar ya. Iya Mas. Dan Mas Teddy nih, saya dengar kalian bersama tim Jejak Petualang Wow. akan berangkat untuk menaklukkan Gunung Kartens di Papua yang merupakan salah satu Seven Summit di dunia. Seven Summit. Monggo gimana? Betul. Kami rencananya berangkat minggu depan. Makin deket saya grogi kalau dilihatin kayak gitu. Deg-degan bawaannya tuh. Kalau aku makin seneng malah kamu. Iya, jadi kami rencananya minggu depan berangkat ke Papua, mau mendaki Gunung Kartens. Di sana ya, saya dengan Mas Teddy juga dengan kawan-kawan pemanjat profesional juga akan ke sana. Luar. Di sana masih ada salju ya Beb ya. Di sana salju abadi loh, Mas. Iya. Ya. Nah, Salju. itu dia makanya kita pengen banget pergi. Saya pas dikabarin kamu jalan ke Kartens itu happy banget Mas. Mumpung masih bisa lihat salju di Indonesia. Wow. Kemudian kalau 5-10 tahun ke depan global warming sekarang kan, Oh, iya, iya. kita nggak tahu kita masih bisa lihat salju nggak di sana. Mudah-mudahan masih tetap bisa ya Mas. Amin. Ini saya diminta syuting Mr. Tuku Jaja di Raja Ampat. Wih. Tapi lihat schedule-nya, lihat kalau Keren tuh, Mas. momen pas istri saya setuju. Wah. Cakep. Mas Tukul butuh co-host? Apanya? Co-host. Saya butuh ini semuanya Ya kalian. boleh aku ikut. Ikut nganter ke bandara. Ya ikut nganter, ikut syuting. Kalau tadi Mas Teddy mungkin bisa nambahin monggo. Mas Teddy Ya. gimana? Kita memang akan berangkat minggu ini kita ke Kartens, yaitu memang salah satu puncak tertinggi di dunia, dan itu adalah salah satu tebing terbaik di dunia juga. Wow. Udah gak sabar saya. Iya. Ingin mendoakan Mas Teddy. Kirain ikutan berangkat. Ya kirain ikutan berangkat, nggak sabar. Yo kan saya bisa nganter syuting Mr. Tuku Jajaran sekalian di sana. Oh bisa. Sukses selalu lah ya. Sukses. Kalau perlu apa-apa ngomong aja. Oh, dibantu. Ya pasti itu siap. ya. Oh, dibantu. Nomor rekening listrik. Balik kan. Rekening bank. Itu Mas Teddy sebentar baca. Ya. Saya dengar ya, Mountain Kartens ini kan merupakan gunung yang paling mahal biaya pendaki hingga sampai 1.800 US dollar. Wow. Is that true? Ya, memang di Papua ini tidak ada transportasi yang bisa ditempuh melalui darat.
Jadi dari satu daerah ke daerah yang lain itu kita harus tempuh dengan pesawat. Pesawat telepon. Pesawat radio mau satu. Nanya, Mas. Bukan nanya. Ya nanya yang namanya pesawat deh, ini masukin pesawat apa? Ya kan mesti jelas. Mang lu belum naik pesawat telepon orang. Maaf Mas tadi. Mas, Ya. ada fotonya, ada fotonya Ada fotonya tuh. tuh. Nah. Wus. Oh, amazing. Lebih lanjut Mas tadi gimana? Ya, Keren, jadi keren. transportasi dari satu tempat ke tempat lain tuh kita menggunakan pesawat ya. Pesawat ya. Jadi minimal pakai Berapa pesawat. lama Mas menggunakan pesawat waktu yang ditempuh? Dari satu ke tempat satu sekitar 1 jam tuh. 1 jam. Wow. Nanti bentar lagi yang juga meresmikan kereta api di Papua bentar lagi. Iya, Kayak Mas. tahun 2017 sudah selesai lah. Amin. Dari Sorong sampai Merauke lah. Amin. Nanti juga pesawat juga akan saya lebih banyak lagi. Luis, Saya udah ngobrol sama Pak Menteri Perhubungan, Pak Iya. Ignatius Jonan. Pak Ignatius Jonan. Sering ngobrol sama saya. Oh, gitu. Sambil makan botok di menyintai food Indonesia toh ya. Iya. Indonesia food. Kamu belum pernah nyoba. Coba kamu botok sandal japit. Wah. Balik nggak? Nggak bisa dimakan. Bentar ya untuk Mbak Cynthia. Nanti kalau kurang ngobrolnya di belakang Mas Andi. Eh, Itu Pak Teddy lagi nih. Bentar ya. Mbak. Iya Mas, yang lama juga nggak apa-apa. Saya penasaran nih Pak, banyak anak muda yang bilang ke saya kalau naik gunung itu sangat bagus dilakukan mencari jati diri. Bener nggak? Ya, saya kira kalau petualangan seperti memanjat tebing atau mendaki gunung itu sebetulnya mengajak kita untuk kembali ke kondisi kita yang sebenarnya. Kita untuk jujur, contohnya kita akan satu memanjat tebing, itu kita dipaksa harus jujur bahwa kita tuh bisa atau tidak. Tidak bisa, kalau tidak bisa kita bilang bisa nggak bisa. jadi Itu dari salah satu awal bentuk harus ada ya. sugesti sendiri. Itu salah satu bentuk bahwa kita harus jujur. Setuju sekali. Jadi Mas Teddy ini mengingatkan saya waktu haji tahun 2007. Di situ Gimana, ada Mas? namanya Jabal Nur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu di Gua Hiro. Itu Jabal Nur. Tinggi. Wah, saya sempetin bener. Sampai atas ya Mas? Begitu mau naik terjal gitu saya sudah berhenti, aduh nggak kuat nih. Tapi ada yang ngasih tahu Mas Dukul tetap bisa, jalannya seksak. Oh, akhirnya Mas. Berhenti, hawanya sejuk. Wah ini berarti hawa malaikat nih. Iya. Sejuk kan ciri-ciri tanda orang dapat Lailatul Qadar. Cuaca cerah, cuaca bersih, cuaca sejuk. Wah, ini. Akhirnya saya berhenti. Ini mana lagi? Masih sana lagi. Iya. Alhamdulillah nyampe. Sampai. Balik menemukan jati diri Jati kita diri. dengan kejujuran. Akhirnya alhamdulillah step by step itu selangkah demi selangkah akhirnya nyampe. Alhamdulillah. Akhirnya dapat rahmat, dapat hidayah dan inayah alhamdulillah sampai sekarang. Pemirsa. Di balik keindahan pegunungan Indonesia ternyata tersimpan misteri yang membahayakan bila kita tidak mematuhi pantangan-pantangannya. Seperti waktu saya syuting Mister Toko Jaya di Gunung Salak. Kalau sampai kamu sembrono nengok ke belakang, hilang. Hawanya di situ memang sangat Nah, seperti apa? Yuk kita lihat cuplikannya. Ayo. Oh, ini Bromo. Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan wisata alam, salah satunya adalah pegunungan. Beberapa pegunungan yang menjadi tempat favorit bagi para pendaki diantaranya Gunung Rinjani, Gunung Kerinci, Gunung Kan. Walaupun sangat indah, namun gunung-gunung ini memiliki misterinya sendiri. Tidak sedikit para pendaki hilang, tewas maupun terjatuh. Oleh karena itu, sangat penting bagi para pendaki untuk mematuhi segala peraturan dan pantangan-pantangan setempat. Para pendaki selalu diingatkan untuk tidak sombong, tidak buang air sembarangan, tidak berkata kasar atau jorok, dan melakukan perbuatan yang melanggar norma kesusilaan. Hal ini wajib ditaati agar terhindar dari musibah selama pendakian. Saya sangat setuju semua.
Jangan sombong, jangan sembarangan. Carcur, malah dibikin angka 8 lagi. Nggak bisa balik, kamu kembali kayak. Pemirsa, penasaran pengalaman mistis apa yang pernah dialami oleh para bintang tamu saya? Saat lagi, jangan kemana, tetap di kanan.